seberat apapun masalah itu, pastinya itu bisa kita pecahkan. Asal kita harus tetap yakin bahwa kita bisa melalui hal tersebut. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman di rumah. Aku doain semoga teman-teman di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bisa berkreativitas dalam segala hal. Oke teman-teman, aku mau cerita sedikit. Kemarin itu ada teman aku yang ngajak diskusi sama aku. Dia sedang ada masalah gitu kan. Diskusi apa solusinya, barangkali ada saran dan kritik dari aku tentang masalah yang lagi dihadapi. Nah, dari banyak pembicaraan yang kita lakukan itu berujung pada satu titik bahwa dia tuh ngerasa sedikit trauma terhadap sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan masa lalu. Entah mungkin dia trauma banyak hal sih yang dia rasa tuh aku takut ngelakuin ini gitu. Karena rekam jejak aku di masa lalu seperti ini. Nah, pertanyaan aku sama kalian, apakah kalian juga pernah mengalami trauma terhadap sesuatu, misalkan terhadap masa lalu, kehilangan seseorang yang dicintai, terus juga mungkin saja gagal dalam menjalani pekerjaan, atau juga gagal dalam menjalani usaha, atau mungkin hal yang lain yang itu membuat kalian untuk memulai lagi tuh takut gitu. Karena biasanya orang yang pernah mengalami trauma itu ada beberapa ciri, dia tuh merasa selalu takut, selalu merasa sedih gitu. Kalau mengingat ketika dia berada di posisi titik sendiri, dia tuh merasa sedih. Terus juga cemas yang berlebihan, dan biasanya itu berlangsung secara berkepanjangan. Jadi ketika dalam satu titik lagi ngedown, gak ada orang yang bisa diajak berbicara, berbincang-bincang, dia itu ngerasanya, ya udah berarti ini aku benar-benar udah gak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Nah, tetapi walaupun demikian, biasanya reaksi setiap orang itu beda-beda ya terhadap atau menghadapi dalam kejadian traumatik ini. Ada yang mungkin dia tuh benar-benar drama banget gitu, shock gitu, depresi, sampai mungkin ada juga yang dia itu mau sampai bunuh diri. Ada juga yang oke, saya trauma. Jadi dia hanya mengalami trauma, dia hanya mengalami down itu hanya beberapa fasenya, mungkin hanya berapa minggu gitu, atau hanya berapa bulan, dan selanjutnya dia menjalani kehidupan biasa saja. Jadi terkadang ketika hal serupa menimpa seseorang pun, biasanya ada yang benar-benar trauma berkepanjangan sampai dia itu nggak mau lagi ketika menghadapi posisi yang sama, dia udah nggak mau lagi. Ada juga yang oke, saya trauma, tapi saya juga bisa menjalani ketika dia menghadapi lagi situasi yang sama atau hampir mirip situasinya, dia mencoba untuk menjalani atau melakukan, hanya mungkin alternatif yang dia jalani ataupun yang dia lakukan itu berbeda dengan yang pernah dia lakukan di sebelumnya. Nah, jadi kita intip nih, apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang trauma itu gitu. Nah, pertama aku akan bahas tentang trauma sendiri. Jadi, trauma itu bisa diartikan merupakan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa buruk yang menimpa diri seseorang. Biasanya kejadian yang tidak menyenangkan ini membuat orang itu mengalaminya, biasanya dia merasa tidak aman dan tidak berdaya menghadapi kehidupan yang menurut dia itu penuh bahaya banget gitu. Padahal nggak gitu juga gitu. Hanya mungkin dia benar-benar sudah tidak ada pikiran positif bahwa ketika kejadian ini merupakan pelajaran ketika dia menghadapi kejadian yang sama di masa depan. Tapi kan memang tiap orang itu kan berbeda-beda untuk menjalani atau menghadapi sesuatu. Nah, biasanya saat mengalami trauma, mungkin
kamu juga akan merasa tersiksa secara emosional, secara pikiran, terus juga sehingga ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin juga kamu bisa sampai tidak percaya sama orang lain gitu, saking ngerasa benar-benar trauma gitu. Nah, selain itu perasaan trauma juga biasanya tidak bisa diukur dari kejadian yang dialami ya, tetapi bisa dilihat atau bisa diukur dari bagaimana kamu menerima dan menanggapi peristiwa tersebut. Artinya, dua orang yang berbeda bisa saja mengalami kejadian yang sama, tapi mungkin hanya salah satu yang merasakan trauma itu. Jadi selain biasanya tadi yang aku bilang sebelumnya bahwa setiap orang itu akan berbeda menanggapi kejadian yang dialami. Ada yang benar-benar down banget gitu, yang drop banget, trauma, dan pokoknya aku trauma banget ketika menghadapi sebuah masalah ini, udahlah, aku nyerah gitu. Tanpa dia mau mencoba, barangkali pada fase yang sebelumnya dia memang gagal untuk menghadapi masalah itu. Tapi mungkin fase yang berikutnya di masa depan, dia barangkali bisa sebenarnya, tapi dia nggak confident untuk menghadapi itu semua. Nah, jadi kita juga harus bisa menyikapi apa masalah apa yang kita alami gitu kan. Dan tentunya kita mencoba ketika memang diri kita memang nggak bisa mendapatkan solusi, minimal kita mau deh membuka diri. Kita mau ngobrol dengan orang terdekat. Kita mencoba untuk mempercayai seseorang gitu. Artinya kita jangan menutup diri bahwa udah deh saya nggak bisa melakukan hal ini, saya nggak bisa menyelesaikan hal ini gitu. Jadi kita coba untuk terbuka terhadap orang lain. Nah, hal yang lain selain kita tahu bahwa trauma itu apa, yaitu bagaimana sih cara mengatasi trauma gitu. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi trauma ya. Di antaranya poin yang pertama bisa dengan terapi. Jadi salah satu cara yang bisa kamu tempuh adalah dengan menjalani psikoterapi atau terapi secara psikologi. Kalau misalkan kalian mengalami trauma yang berkepanjangan. Biasanya cara ini dianggap salah satu cara yang paling efektif, khususnya jika sudah tidak bisa mengatasi kondisi ini secara mandiri atau kondisi ini tidak bisa dibantu oleh orang-orang terdekat. Yang tadi aku bilang bahwa kita mencoba untuk sharing dengan orang lain dan ternyata kita nggak dapat benang merahnya solusi dari masalah kita gitu. Jadi kita coba untuk terapi ke psikolog. Nah, selain terapi, hal yang bisa mengatasi trauma itu dengan penggunaan obat-obatan. Jadi terkadang penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat mengatasi yang namanya trauma. Akan tetapi, penggunaan obat itu harus sesuai dengan resep dokter. Jadi bukan atas keinginan sendiri. Jangan sampai kalian menggunakan obat-obatan itu bahkan bukan membuat kalian sembuh atau minimal kalian membuat kalian tenang atau rileks gitu. Bahkan ini karena terlalu berlebih dosisnya itu membuat kalian guncangannya bukan lagi ke mental atau pikiran, tetapi fisik kalian juga ngedrop gitu. Jadi artinya penggunaan obat-obat juga harus sesuai dengan dosis dari dokter. Nah, poin selanjutnya yaitu coba deh lakukan tindakan mandiri di rumah. Maksudnya tindakan mandiri di sini, trauma itu wajar gitu dialami setiap orang. Tetapi kita coba deh mengatasi trauma ini dengan tidur dengan cukup atau makan makanan yang bernutrisi. Jadi kita tuh melakukan hal-hal di rumah secara mandiri itu dengan tadi mungkin aja kita masalahnya nggak terlalu besar gitu. Bisa meruncing menjadi trauma itu karena kita itu kurang tidur, kurang istirahat. Atau tidak hanya itu, kita kurang mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Artinya ada beberapa saraf-saraf otak yang memerlukan sebenarnya asupan-asupan makanan yang bernutrisi, buah-buahan, sayuran, terus juga nasi gitu kan. Biasanya sih kalau misalkan kita menghadapi masalah, apalagi kita benar-benar masalah itu membuat kita pusing gitu, itu kan mengurangi jam tidur kita, mengurangi porsi makan kita untuk sebagian orang ya. Tetapi ada juga sebagian orang justru ketika dia punya masalah, dia tidur pulas atau mungkin makan juga lahap gitu kan. Itu juga ada ciri atau mungkin ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi sebagian besar orang itu ketika menghadapi trauma, dia benar-benar
ngedrop banget, nggak mau makan, nggak mau tidur. Justru dengan ketika itu terjadi, itu membuat kalian menyiksa diri kalian sendiri. Justru itu tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya kita juga harus memiliki porsi tidur dan makan yang cukup. Selain itu, kita juga bisa melakukan tindakan mandiri dengan berolahraga secara teratur. Dan bisa dengan jogging, bisa dengan bersepeda, ataupun mungkin pilihan olahraga yang sesuai dengan apa yang kalian minati gitu. Ya. Nah, selain tadi berolahraga, kita juga harus tetap berinteraksi dengan orang lain. Artinya kita jangan sampai menutup diri. Kita perlu berinteraksi dengan banyak orang. Justru ketika ibaratkan kita menutup diri, kita pun nanti istilahnya bukan solusi yang kita dapatkan. Justru kita tuh makin terpuruk gitu. Ketika ibaratkan kita tidak mau membuka diri terhadap orang lain. Dalam artian kita juga memilih dan bisa memilih dan memilah orang-orang mana yang bisa dijadikan tempat kita mencurahkan isi hati atau tempat kita sharing, yang kita harapkan ya minimal ada sebuah pencerahan dari mereka gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di sini menutup diri ketika menghadapi semua masalah. Pada dasarnya kan masalah itu datang untuk mendewasakan kita, dan mungkin Tuhan itu sudah memberikan porsinya gitu. Artinya setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Hanya mungkin Tuhan itu pengen kita itu banyak menggali potensi-potensi diri. Entah itu kita banyak sharing dengan orang lain, entah kita itu banyak membuka channel atau link, atau mungkin membaca buku, atau banyak mendengarkan tausiah, atau kita melihat beberapa konten gitu kan, motivasi. Mungkin aja itu akan timbul, solusi itu akan timbul dengan sendirinya ketika kita mau membuka diri, enggak terpuruk gitu ya. Artinya setiap masalah itu pasti ada solusinya. Seberat apapun masalah itu, pastinya itu bisa kita pecahkan, asal kita harus tetap yakin bahwa kita bisa melalui hal tersebut. Toh pada dasarnya Tuhan memberikan masalah itu sesuai dengan porsi kemampuan masing-masing manusia ya. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu selalu berada, atau Allah itu selalu berada di sisi kita, selalu mendampingi kita, asal kita tidak cepat putus asa. Oke teman-teman, itu yang seliput pembahasan aku tentang hal-hal apa saja sih yang harus kita ketahui tentang trauma. Artinya kita juga harus tahu trauma itu apa dan bagaimana cara efektif untuk mengatasi dari trauma itu sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah, dan jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak mungkin ke media sosial yang teman-teman punya. Oke, semoga bermanfaat dan see you next time. Assalamualaikum.